Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munhanif Ilham, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nabi Nuh dan mukjizatnya. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, iman para masyarakat mulai berkurang. Mereka mulai gemar membuat patung-patung. Awalnya patung-patung tersebut digunakan untuk menghormati para tokoh, para pahlawan yang sudah mati. Namun lama-kelamaan mereka mulai melenceng dan mulai menyembah patung-patung tersebut. Di antara patung-patung yang mereka sembah, ada 5 yang mereka agung-agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yakub, Ya'uq, dan Nasr. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan agar kembali menyembah Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali memohon atas dosa-dosa mereka dengan berbagai cara, mulai dari rumah ke rumah sampai yang terang-terangan, siang dan malam. Selama kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh berdakwah untuk kaumnya. Namun hanya sedikit dari mereka yang beriman kepadanya. Jumlahnya sekitar 80 orang. Kebanyakan orang-orang di kaumnya malah menentang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk mendatangkan azab pada mereka. Nabi Nuh mengadu tentang masalah kaumnya yang membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah dari 80 orang saja. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar untuk menampung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali Nabi Nuh dengan kecerdasan untuk membuat sebuah kapal, yang mana pada saat itu ilmu perkapalan masih sangat minim. Para orang-orang yang tidak beriman yang melihat Nabi Nuh membuat kapal, mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah gila karena tempat tinggal mereka yang jauh dari permukaan laut, dan pada waktu itu hujan sangat jarang sekali turun. Jadi mereka berpikir bahwa Nabi Nuh sudah gila. Namun Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap sabar dan terus menyelesaikan kapal. Kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang dan diangkat ke dalam kapal bersama dengan pengikutnya. Namun salah satu anak dan istrinya menolak untuk masuk ke dalam kapal karena mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh. Sementara itu langit menjadi gelap, petir menggelegar, hujan turun lebat, dan air muncul dari dalam tanah. Banjir pun mengenangi seluruh permukaan bumi dengan sangat deras. Banjir yang menenggelami seluruh permukaan bumi terus-menerus semakin tinggi. Pada saat yang sama, anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an ingin menyelamatkan diri dengan menaiki bukit-bukit, dan menurutnya ia akan selamat jika menaiki bukit. Namun Nabi Nuh yang melihat anaknya tersebut tidak akan selamat, Nabi Nuh mengajaknya agar masuk ke dalam kapal. Namun Kan'an menolaknya karena tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an pun akhirnya tenggelam ke dalam banjir tersebut. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya Nabi Nuh dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, akhirnya berlabuh di daratan setelah Allah memerintahkan bumi untuk menelan air banjir tersebut. Para orang-orang beriman pun memulai hidup
yang baru tanpa gangguan dari orang-orang kafir. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam memiliki beberapa mukjizat. Yang pertama yaitu berumur sekitar 1000 tahun, yang mana 950 tahun ia gunakan untuk berdakwah. Yang kedua yaitu mampu membuat kapal yang sangat besar. Yang ketiga, selamat dari banjir. Yang keempat, Nabi Nuh merupakan nabi dan rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi yang memiliki tingkat kesabaran yang lebih dari nabi-nabi lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.